Langit Jakarta belum sepenuhnya terang ketika Kanza membuka mata. Udara pagi yang lembab menyusup lewat celah jendela kamar sempitnya, sebuah bilik sempit di sisi belakang rumah mewah menteng yang tak pernah disebut kamar tidur oleh siapapun di keluarga itu, melainkan hanya ruang penyimpanan tambahan. Di atas ranjang tipis berlapis spray lusuh, ia bangkit perlahan, menahan desah sakit di punggung akibat tidur di atas kasur tanpa busa. Tangannya yang kasar, bertekstur seperti kulit pohon jati, meraba wajah, mata sembab, bibir kering, rambut acak-acakan. Tapi tak ada waktu untuk meratapi diri. Di rumah ini, keterlambatan 1 menit saja bisa berujung pada teriakan, caci maki, atau bahkan sandal yang terlempar. Ia memakai kebaya lengan panjang berbahan katun tipis, warisan ibunya dari desa, dan kain batik parang yang sudah luntur di bagian pinggang. Tak ada cermin besar di kamarnya, hanya potongan kaca kecil yang menempel di dinding kayu. Di sana, ia melihat bayangan dirinya. Wanita muda dengan mata coklat hangat, wajah lelah, dan postur tubuh yang membungkuk seolah menahan beban tak kasat mata. Dulu, di desa, orang bilang Kanza cantik seperti bunga melati yang tumbuh di sela-sela batu, sederhana, tapi tak mudah patah. Kini, di tengah kemewahan yang asing, ia merasa seperti daun kering yang tertiup angin, tak tahu harus jatuh di mana. Rumah besar itu sudah mulai berdenyut. Langkah kaki Ibu Ida terdengar tegas di lantai marmer, diikuti denting suara cangkir kristal yang diletakkan terlalu keras di meja makan. Kanza bergegas keluar, memakai sandal jepit lusuh yang ia sembunyikan di balik tangga. Setiap langkahnya di lantai marmer terasa dingin, bukan hanya karena suhu, tapi karena rumah ini tak pernah merasa seperti rumah. Di dapur, ia menyalakan kompor, menyiapkan bubur hangat untuk Nenek Sumi. Satu-satunya orang yang selama ini tak pernah memarahinya, meski hanya diam dari balik selimut tebal. "Kanza, cepat, Nenek sudah menunggu sejak subuh," teriak Ibu Ida dari ruang keluarga. Suaranya menusuk, seperti jarum yang dikikir lalu ditusukkan ke gendang telinga. Kanza menunduk, mempercepat langkah. Ia membawa nampan perak berisi bubur, teh hangat, dan obat-obatan dalam gelas kecil. Di depan kamar Nenek Sumi, ia mengetuk pelan. Tak ada jawaban, seperti biasa. Nenek Sumi, nama aslinya tak pernah disebut sejak 3 tahun lalu. Hanya terbaring di tempat tidur besar berkelambu sutra, tubuhnya tak bergerak, matanya sayu, mulutnya sering melantur menyebut nama-nama yang tak dikenal. Dokter bilang ia lumpuh akibat stroke, pikun karena usia. Tapi Kanza kadang merasa ada sesuatu yang ganjil. Seperti tatapan sang nenek yang terlalu jernih di balik kabut kelelahan. Tapi ia tak berani berpikir lebih jauh. Ia hanya seorang istri muda dari keluarga desa, tak berhak mempertanyakan apapun. Usai menyuapi nenek, Kanza membersihkan kamar mandi utama, ruang yang lebih luas dari seluruh bagiannya di rumah ini. Di sana, cermin raksasa memantulkan sosoknya yang kecil di tengah kemewahan. Wastafel emas, shower dengan uap aromaterapi, lantai dengan mozaik batu alam, dan botol parfum mewah yang belum pernah ia sentuh. Ia menggosok noda sabun di kaca, lalu berhenti sejenak. Di cermin itu, ia melihat bayangan dirinya, tapi juga bayangan masa lalu. Ia teringat hari pernikahannya. Bukan di ballroom megah seperti yang diimpikan gadis-gadis kota, melainkan di balai desa kecil, dengan pelaminan dari anyaman bambu dan pelaminan bunga kertas. Ibunya memeluknya erat, air mata mengalir di pipi keriputnya. "Jaga dirimu, nak. Jangan biarkan siapapun merampas cahayamu." Kanza berjanji. Tapi sekarang, cahayanya seperti redup, tertutup debu kemunafikan dan kesombongan. Air mata pertama jatuh saat ia membersihkan sisa sabun di lantai. Tak berisik, tak terlihat. Hanya setetes yang bercampur dengan air lantai, lalu mengalir ke saluran pembuangan, lenyap, seperti harapannya. Sore itu, langit Jakarta berubah kelabu. Hujan rintik-rintik mulai turun ketika suara mesin mobil mewah menggelegar di halaman. Rolls-Royce Phantom hitam mengilap berhenti di depan garasi, pintu terbuka, dan Anton melangkah keluar dengan jas rancangan desainer, rambut tersisir rapi,
Aroma parfum mahal menyusup hingga ke dapur. Kanza, yang sedang mencuci piring, menegang. Ia tahu. Anton tak pernah pulang sepagi ini, kecuali ada sesuatu yang salah, atau ada sesuatu yang akan dihancurkan. Ia mengeringkan tangannya, lalu berjalan perlahan ke ruang tamu. Anton duduk di sofa kulit impor, wajahnya dingin, matanya menatap lurus ke depan. Tak menyapanya, tak meliriknya. Di atas meja kopi kristal, tergeletak amplop putih tebal. "Kanza," katanya akhirnya, suaranya datar, tanpa beban. "Aku ingin bercerai." Kanza membeku. Napasnya tersendat, tapi tubuhnya tak gemetar. Ia hanya menatap amplop itu, seolah bisa melihat nasibnya yang terlipat rapi di dalamnya. "Kamu tahu kenapa?" lanjut Anton, menyalakan rokok tanpa memandang istrinya. "Kamu sudah tidak berguna, tidak bisa memberiku anak, tidak bisa membuatku bangga, dan kau bau seperti orang desa, bahkan setelah mandi 5 kali sehari." Ibu Ida muncul dari balik tirai sutra, menyilangkan tangan. "Sudah sejak lama aku bilang, Anton, dia bukan untukmu, dia hanya beban. Lepaskan saja sebelum dia benar-benar mengotori nama keluarga ini." Kanza tidak menjawab. Ia menunduk, mengepalkan tangan, lalu berkata pelan, suara yang nyaris tenggelam oleh deru hujan di luar. "Kalau itu maumu, aku setuju." Anton terkejut. Matanya menyipit, seolah tak percaya. "Kamu setuju?" "Ya," jawab Kanza, mengangkat kepala. Matanya basah, tapi tak ada rasa takut. "Aku setuju." Anton mengerutkan kening. Untuk pertama kalinya, ia merasa canggung. Seharusnya Kanza menangis, memohon, berlutut. Tapi wanita di depannya justru berdiri lebih tegak dari biasanya. Malam itu, Kanza kembali ke kamarnya. Ia tak menangis lagi. Di bawah bantal, ia menyembunyikan sebuah surat. Surat yang ditulisnya diam-diam selama 3 bulan terakhir, berisi semua kebohongan Anton, semua perlakuan kejam Ibu Ida, dan satu kalimat yang ia tulis berulang. "Aku masih punya hati." Tapi mereka sudah kehilangan kemanusiaannya. Di sudut rumah yang sunyi, di balik dinding kamar Nenek Sumi, sebuah layar kecil menyala. Di sana, rekaman Anton yang mengucapkan kata cerai diputar ulang. Di kursi gelap, seorang perempuan tua, yang seharusnya lumpuh dan pikun, mengangkat cangkir teh dengan tangan yang stabil, lalu tersenyum tipis. "Selamat datang di ujian terakhirmu, Kanza," bisiknya. "Kau satu-satunya yang tersisa." Dan di luar, hujan Jakarta terus turun, membersihkan, meruntuhkan, sekaligus menumbuhkan. Pagi itu datang dengan aroma kopi Arabica yang tak pernah Kanza rasakan. Hanya baunya yang menyusup dari ruang makan utama. Ruang yang kini ia hindari seperti menghindari duri di jalan pulang. Sejak ucapan "aku setuju" 2 malam lalu, udara di rumah menteng itu berubah menjadi tebal. Seperti asap dupa yang tak kunjung menyebar. Anton tak bicara dengannya lagi. Tapi matanya selalu mengintai, penuh kecurigaan, seolah mencari tanda kelemahan, tanda penyesalan. Ia tak mengerti mengapa Kanza tak runtuh. Seharusnya, menurut logika dunianya, perempuan seperti Kanza, dari desa, tanpa gelar, tanpa warisan, akan mengemis agar tetap dipertahankan. Tapi Kanza diam. Dan diamnya lebih menghantui daripada tangisan. Kanza mengenakan kebaya yang sama, kain batik yang sama, rambut diikat simpel. Namun ada sesuatu yang berbeda. Punggungnya tak lagi membungkuk. Setiap langkahnya di lantai marmer tak lagi berusaha tak terdengar. Ia masih melayani, karena itu tanggung jawabnya. Tapi bukan lagi sebagai budak, melainkan sebagai perempuan yang memilih untuk bertahan sampai waktunya tiba. Di dapur, ia menyiapkan sarapan. Roti panggang Prancis, selai truffle, jus jeruk segar dari buah yang diimpor, hidangan yang tak pernah ia cicipi sejak menikah. Ia meletakkan piring di atas nampan perak, lalu membawanya ke ruang makan. Anton duduk di ujung meja panjang yang bisa menampung 20 tamu, tapi kini hanya dihuni 3 orang. Dia, Ibu Ida, dan, untuk pertama kalinya dalam seminggu, Nenek Sumi. Ya, Nenek Sumi. Dibantu 2 perawat paruh waktu,
tubuh rentanya duduk di kursi roda, selimut sutra menyelimuti pangkuannya. Matanya sayu, tangannya gemetar memegang sendok. Tapi Kanza melihat sesuatu yang lain. Kilau tajam di balik kelopak mata yang seolah mengantuk. Seolah sang nenek sedang menonton lakon sandiwara dan tahu siapa pemeran utamanya. "Letakkan di depanku, Kanza," perintah Ibu Ida. Suaranya menusuk seperti pisau tumpul yang dipaksa mengiris daging. "Dan pastikan tidak ada remah yang jatuh. Aku tak mau karpet Persia ini kotor oleh kelalaianmu." Kanza menurun, meletakkan piring dengan gerakan tenang. Ia tak menjawab. Tak perlu. Balas dendam terbaik, kata ibunya dulu, adalah hidup yang tak tergoyahkan. Tiba-tiba Anton mendorong kursinya. Suara gesekan logam di lantai marmer mengiris hening. Ia bangkit, berjalan ke lemari kaca di sudut ruangan, lalu kembali dengan amplop putih, lebih tebal dari yang kemarin. "Ini final," katanya, melemparkan amplop itu ke atas meja. Surat itu mendarat tepat di depan piring kosong Kanza, seolah nasibnya layak dihidangkan bersama roti panggang. "Aku sudah bicara dengan pengacara. Kamu akan dapat uang, cukup untuk kembali ke desamu, buka warung kecil, dan lupakan keluarga ini selamanya." Ibu Ida tersenyum puas, menyesap kopi dari cangkir berlapis emas. "Cerdas sekali keputusanmu, Anton. Kita tak butuh wanita mandul yang hanya bisa menghabiskan listrik untuk menyalakan lampu di kamar sepanjang hari." Kanza menatap surat itu. Di pojok kanan bawah, tercetak logo firma hukum ternama, nama yang sering muncul di acara talk show kekayaan. Di dalamnya, pasti tertulis kata-kata dingin, tidak memenuhi syarat sebagai istri, tidak mampu memberikan keturunan, tidak sejalan secara sosial dan intelektual. Tapi anehnya, ia tak merasa terluka lagi. Yang ada justru kejernihan, seperti langit Jakarta setelah hujan panjang. Ia mengingat semua yang telah ia korbankan. Tanah warisan ayahnya yang dijual diam-diam untuk melunasi utang kartu kredit Anton. Jam-jam subuh ia mengemudi ojek online dengan helm ketat menyembunyikan wajah, demi membayar tagihan listrik yang membengkak karena AC menyala 24 jam di kamar Sinta. Ya, Sinta. Gadis cantik berambut pirang buatan yang sering muncul di foto-foto Instagram Anton, meski selalu dihapus setelah seminggu. "Kamu tahu kenapa aku setuju, Anton?" tanya Kanza tiba-tiba, suaranya tenang, tapi menusuk. Anton terkejut. Ia tak menyangka Kanza akan bicara, apalagi mengajukan pertanyaan. "Karena aku lelah berpura-pura," lanjut Kanza, menatap mata suaminya langsung. "Lelah berpura-pura percaya padamu. Lelah berpura-pura tak tahu kamu tidur dengan Sinta di Hotel Senayan setiap Rabu. Lelah berpura-pura tak dengar Ibu Ida menyebutku sampah desa setiap malam." Ibu Ida tercekat, Anton memucat. "Tapi yang paling membuatku setuju." Kanza menunduk sejenak, lalu mengangkat wajah. Matanya basah tapi tajam seperti mata pisau cukur. "Adalah karena aku tahu kalian tak akan pernah benar-benar kehilanganku. Kalian hanya kehilangan sapi perah." Anton berdiri mendadak, tinjunya mengepal. "Kau, duduk," perintah suara tua yang parau namun tegas. Semua menoleh. Nenek Sumi, yang selama ini hanya bergumam, meneteskan air liur dan diam. Kini menatap Anton dengan sorot mata yang membuat napasnya tertahan. Di tangannya yang seharusnya lemah, ia memegang cangkir teh dengan begitu stabil. "Jangan kau angkat suaramu di meja makan keluargamu," kata Nenek Sumi. Suaranya bergetar, tapi penuh otoritas. "Atau kau takkan pernah tahu siapa sebenarnya yang sedang kau hadapi." Anton mundur selangkah. Ia tak mengerti. Tapi ada sesuatu dalam tatapan neneknya. Sesuatu yang menyerupai amarah yang telah lama tertahan. Kanza menarik napas dalam. Ia mengambil surat cerai itu, memandangnya sekali lagi, lalu meletakkannya kembali di meja. "Aku tak butuh uangmu, Anton," katanya pelan. "Aku hanya butuh kebebasan." Ia berbalik, berjalan keluar dari ruang makan. Tak menoleh, tak ragu. Di belakangnya, ia dengar Ibu Ida menggerutu. Anton mengumpat, dan suara cangkir teh yang diletakkan perlahan oleh Nenek Sumi. Malam itu, Kanza tak tidur. Ia duduk di lantai kamarnya, memeluk lutut,
memandang langit Jakarta yang dipenuhi lampu tapi tak punya bintang. Ia memikirkan masa depan. Apakah ia akan kembali ke desa? Apakah ia akan memulai dari nol? Atau apakah ada sesuatu yang sedang berkembang di balik dinding rumah ini? Sesuatu yang bahkan Anton dan Ibu Ida tak sadari? Tiba-tiba, dari balik pintu kamarnya yang tipis, ia mendengar suara bisikan, lembut tapi jelas. Kamu tidak seperti mereka. Kamu masih punya hati. Kanza menoleh. Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya bayangan lampu dari lorong yang bergetar karena angin malam. Namun di hatinya, sesuatu bergerak. Seperti benih yang akhirnya menemukan celah di antara batu dan mulai tumbuh. Malam itu, Kanza tak bisa tidur. Bukan karena dinginnya lantai kamar sempit atau suara klakson mobil di jalan raya Menteng yang tak pernah benar-benar sunyi. Tapi karena suara itu, suara bisikan dari balik pintu, masih bergema di telinganya, jelas seperti nyanyian ibu di masa kecil. Kamu tidak seperti mereka. Kamu masih punya hati. Siapa yang bicara? Nenek Sumi? Tapi bagaimana mungkin? Wanita tua itu lumpuh, pikun, bahkan suaranya tak lebih dari desau angin yang lewat di sela daun kering. Namun, ada sesuatu dalam intonasi itu. Kejernihan, kekuatan, dan kesadaran penuh. Kanza bangkit dari tikar tipisnya. Jam dinding menunjukkan pukul 12:12 pagi. Rumah besar itu terasa seperti makam, sunyi, gelap, dan penuh rahasia. Ia mengenakan selendang tipis di atas kebayanya, lalu menyelinap keluar kamar, mengikuti nalurinya yang selama ini selalu membimbingnya dalam kesulitan. Langkahnya ringan seperti bayangan. Ia melewati tangga marmer, ruang tamu yang dipenuhi lukisan mahal, hingga tiba di koridor utara, tempat kamar Nenek Sumi berada. Pintu kamarnya sedikit terbuka. Dari celah itu, terlihat cahaya redup dari lampu tidur berbentuk burung merak yang pernah Kanza bersihkan seminggu lalu. Dengan hati-hati, ia mengintip. Di dalam, sosok Ibu Ida berdiri di samping tempat tidur, memegang gelas kecil berisi cairan putih kekuningan. Wajahnya serius, hampir seperti sedang menjalankan ritual. "Minumlah, Bu," bisiknya. Suaranya manis tapi palsu seperti sirup obat yang ditutupi gula. "Ini akan membuat Ibu tidur nyenyak. Dokter bilang, ini penting untuk pemulihan." Nenek Sumi terbaring diam, mata setengah terbuka. Tangannya yang keriput perlahan menggapai gelas itu. Ibu Ida menunggu, matanya menyipit, penuh antisipasi. Tapi begitu gelas menyentuh bibir sang nenek, tangan tua itu bergerak cepat. Terlalu cepat untuk orang yang seharusnya lumpuh. Dengan gerakan licin, ia memiringkan gelas dan menuangkan isinya ke dalam pot bunga anggrek di samping tempat tidur. Lalu, ia pura-pura menyesap. Lalu mengembalikan gelas kosong ke tangan Ibu Ida dengan senyum lemah. "Terima kasih, Nak," gumamnya, suara bergetar, seolah kelelahan. Ibu Ida tersenyum puas, mengangguk, lalu berbisik, "Ibu istirahat saja. Besok, mungkin Ibu tak perlu bangun terlalu pagi." Kanza menahan napas. Darahnya mengalir dingin. Itu bukan obat biasa. Itu racun, atau setidaknya sesuatu yang dirancang agar Nenek Sumi tak pernah bangun lagi. Ia mundur perlahan, bersembunyi di balik tirai tebal di ujung koridor. Jantungnya berdebar kencang, tapi pikirannya jernih. Ini bukan hanya kekejaman biasa. Ini rencana. Dan rencana itu telah berlangsung lama. Esok paginya, Kanza sengaja datang lebih awal ke kamar Nenek Sumi. Ia membawa nampan berisi bubur, teh jahe, dan, yang paling penting, air mineral dalam botol baru. Saat ia masuk, Ibu Ida belum bangun. Hanya Nenek Sumi yang terjaga, matanya menatap Kanza dengan intens. "Kamu melihatnya ya?" tanya sang nenek tiba-tiba, suaranya tak lagi parau. Kanza terkejut. "Ibu, bisa bicara jelas?" Nenek Sumi, atau lebih tepatnya Madam Suri, seperti yang akan Kanza ketahui nanti, tersenyum tipis. "Lumpuh itu sandiwara. Pikun itu topeng. Tapi kesabaranmu, itu nyata." Kanza tak tahu harus berkata apa. Ia hanya berlutut di samping tempat tidur, meletakkan nampan, lalu berbisik, "Mereka memberimu obat yang tidak benar." "Ya," jawab neneknya tenang. "Obat penenang dosis tinggi.
dicampur dengan sedatif kuat. Jika diminum terus-menerus dalam 2 minggu, jantung akan berhenti. Perlahan, tak mencurigakan. Hujan Jakarta berubah dari rintik menjadi deras, seolah langit ikut murka atas segala kepura-puraan yang terjadi di bawahnya. Kanza diberi tugas membersihkan kamar Madam Suri, sebuah hukuman dari Ibu Ida, setelah menemukan sehelai rambut di bantal tamu yang konon milik Sinta. "Kau ceroboh," hardiknya pagi itu. "Kalau kau tak bisa menjaga rumah ini bersih dari noda, setidaknya bersihkan kamar nenek yang tak berguna itu sampai kinclong." Kanza tak membantah. Ia malah merasa lega. Sejak percakapan malam itu, ia merasa kamar itu bukan tempat orang sakit, melainkan ruang yang menyimpan kunci kebenaran. Dengan lap basah dan cairan pembersih mewah yang aromanya seperti bunga melati, ia masuk. Madam Suri sedang tertidur, selimut menutupi tubuhnya hingga dagu. Tapi Kanza tahu, nenek itu sedang mengawasinya. Ia merasakannya. Kehadiran yang tenang, namun penuh kesadaran. Perlahan, ia membersihkan meja nakas, memoles cermin gantung, lalu mengelap bingkai-bingkai foto lama di dinding. Salah satunya menarik perhatiannya. Foto keluarga besar, hitam putih, diambil sekitar tahun 1980-an. Di tengah, seorang wanita muda berkebaya dengan sorot mata tajam dan postur penuh wibawa. Jelas Madam Suri di masa jayanya. Di sampingnya, seorang pria berjas, kakek Anton, berdiri dengan angkuh. Di baris depan, anak-anak kecil berpakaian rapi, termasuk seorang bocah laki-laki yang mirip Anton. Kanza mengangkat kain lap, hendak membersihkan kaca foto itu. Tapi saat ia menyentuh bingkai, sesuatu terasa ganjil. Bagian kiri bawah bingkai sedikit longgar. Ia menekannya perlahan. Duk. Sebuah suara mekanis kecil terdengar. Lalu, perlahan, lukisan itu bergeser ke samping, terdorong oleh sistem hidrolik yang nyaris tak berisik, membuka celah selebar 2 lengan orang dewasa. Kanza menahan napas. Di balik dinding itu, bukan lemari atau saluran pipa, tapi sebuah ruangan kecil, sekitar 2 meter persegi, dengan dinding hitam, lampu LED redup, dan meja kontrol penuh layar. Di tengah ruangan, kursi kulit hitam menghadap ke deretan monitor. Di layar-layar itu, terpampang gambar hidup dari seluruh penjuru rumah. Dapur, ruang tamu, garasi, bahkan kamar tidur Anton. Salah satu layar memperlihatkan Ibu Ida sedang menelepon seseorang sambil menatap foto Sinta dengan senyum licik. Di layar lain, rekaman tadi pagi, Kanza yang membersihkan kamar mandi masih berputar dalam loop. Tapi yang paling mengejutkan adalah dokumen-dokumen yang tersusun rapi di rak logam. Surat wasiat asli bertanggal 12 tahun lalu. Rekaman video Anton dan Sinta di sebuah villa di puncak, tertawa sambil minum anggur. Nota pembelian obat penenang dari apotek elit, ditandatangani Ibu Ida. Dan yang paling menohok, struktur kepemilikan perusahaan Suri Global Group, dengan nama Madam Suri sebagai pemilik tunggal. "Kau menemukannya," suara tua itu tiba-tiba bergema dari belakang. Kanza berbalik. Madam Suri berdiri di ambang pintu, tanpa kursi roda, tanpa selimut, tanpa topeng kelemahan. Tubuhnya tegak, matanya tajam, rambutnya disanggul rapi dengan tusuk emas. Ia mengenakan kebaya sutra abu-abu tua dan kain batik kawung, sederhana tapi memancarkan wibawa seorang ratu yang baru bangkit dari singgasana. Ini semua nyata?" bisik Kanza, suaranya gemetar. "Semua yang kau lihat selama 3 tahun terakhir adalah sandiwara," jawab Madam Suri, melangkah masuk dan duduk di kursi kontrol. "Aku sengaja menyamar sebagai nenek lumpuh. Aku ingin tahu siapa yang tetap setia saat aku tak lagi punya kekuasaan, uang, atau pengaruh. Siapa yang masih peduli saat aku tak bisa memberi apa-apa." Ia menunjuk layar yang memperlihatkan Anton dan Sinta. "Dia, cucuku sendiri, berencana menjual tanah warisan leluhur untuk membeli cincin berlian ukuran 2 karat, dan dia bilang itu hadiah ulang tahun untuk istrinya." Madam Suri tertawa pendek, getir. "Tapi istrinya bukan Sinta. Istrinya adalah kau.
yang bahkan tak pernah menerima bunga di hari jadi pernikahanmu. Kanza menutup mulutnya. Air matanya mengalir tanpa suara. Tapi kau... Madam Suri menatapnya lembut. Kau tetap menjagaku, kau tak pernah mengeluh. Bahkan saat mereka memanggilmu pembantu, kau tetap memanggilku nenek dengan suara penuh hormat. Ia menarik laci meja, mengeluarkan amplop coklat tebal. Ini dokumen lengkap, rencana pembunuhan terselubung, penggelapan aset keluarga, dan bukti perselingkuhan Anton yang bisa menghancurkan karier dan reputasinya. Lalu, dengan mata tajam, ia menatap Kanza. Pilih sekarang, kau akan diam dan pergi, atau kau akan berdiri di sisiku dan kita hancurkan mereka bersama. Kanza menatap layar. Di sana, Anton tertawa terbahak-bahak, memeluk Sinta, sementara Ibu Ida menandatangani dokumen yang akan mengalihkan hak atas rumah ini. Mereka pikir kemenangan sudah di tangan. Mereka pikir Madam Suri mati perlahan. Mereka pikir Kanza tak berdaya. Tapi kini, Kanza tahu, ia tak pernah benar-benar sendiri. Ia menarik napas dalam, lalu menjawab dengan suara yang tenang, tapi penuh tekad. Saya memilih kebenaran, Ibu. Madam Suri tersenyum, senyum pertama yang tulus sejak 3 tahun lalu. Ia mengulurkan tangan. Selamat datang di timku, Kanza. Mulai hari ini, kau bukan lagi korban. Kau adalah mataku. Di luar, hujan mulai reda. Sinar matahari pertama menembus awan, menyinari Jakarta yang penuh kepura-puraan. Tapi di balik dinding kamar tua itu, 2 perempuan, satu muda dari desa, satu tua dari puncak kekuasaan, bersatu dalam satu tujuan, mengembalikan harga diri dengan keadilan. Dan di salah satu layar, terlihat Anton yang sedang membuka koper, bersiap liburan mewah ke Maladewa bersama Sinta. Mereka yakin, saat pulang, Madam Suri sudah tiada. Mereka salah, karena saat mereka kembali, rumah ini tak akan lagi menjadi milik mereka, dan wanita yang mereka anggap lemah akan menjadi badai yang menghancurkan sandiwara mereka. Minggu itu, rumah Menteng berubah menjadi panggung kemunafikan yang disulam emas dan parfum mahal. Sebuah pesta mewah digelar, resmi disebut Gala Amal untuk Anak Yatim, tapi sebenarnya hanya kedok Anton dan Ibu Ida untuk memamerkan status sosial baru mereka, calon pewaris tunggal kekayaan keluarga. Undangan tersebar ke seluruh lingkaran elit Jakarta, pengusaha, selebriti, politisi muda, bahkan duta besar negara sahabat. Mobil-mobil mewah berjejer di halaman depan, Lamborghini, Bentley, dan tentu saja Rolls-Royce Phantom hitam milik Anton, yang kini ia kendarai seolah-olah sudah benar-benar mewarisi semuanya. Kanza dipanggil ke ruang rias utama pagi-pagi buta. Ibu Ida menyerahkan sebuah gaun. Bukan untuk dikenakan, melainkan untuk dikritik. Ini yang akan dikenakan Sinta malam ini, katanya sambil melemparkan gaun merah menyala ke arah Kanza. Kau lihat, desainer Prancis, bordir tangan, harga cukup untuk membeli desa asalmu 10 kali lipat. Kanza menahan napas. Gaun itu memang memukau. Potongan mermaid ketat di pinggang, belahan dada rendah, dan manik-manik yang berkilau seperti bintang jatuh. Sinta akan tampil seperti ratu, dan Kanza? Dan ini, Ibu Ida melemparkan kain lusuh berwarna coklat kusam. Adalah yang akan kau pakai. Jangan sampai kau memalukan keluarga dengan pakaian yang terlalu mencolok. Ingat, kau hanya tamu, bukan bagian dari keluarga ini lagi. Kanza menggenggam kain itu. Bukan gaun, melainkan kebaya lama yang pernah robek di bagian lengan, dijahit asal-asalan. Ia tahu ini hinaan yang disengaja, sebuah pesan. Kau tak layak berdiri di samping mereka. Tapi malam itu, Kanza memakai kebaya itu, bukan dengan rasa malu, melainkan dengan martabat. Ia menyematkan bros perak peninggalan ibunya di dada, menyisir rambutnya ke belakang, dan memulas sedikit bedak. Bukan untuk terlihat cantik, tapi untuk terlihat utuh. Saat ia turun ke ruang pesta, suasana hening sejenak. Ballroom rumah Menteng telah disulap menjadi taman mimpi. Chandelier kristal raksasa menggantung di langit-langit setinggi 5 meter, bunga anggrek putih menghiasi setiap meja,
dan orkestra kecil memainkan lagu jazz klasik. Tamu-tamu berpakaian seperti akan menghadiri Oscar. Pria dalam tuxedo, wanita dalam gaun malam yang berkilauan. Di tengah keramaian, Sinta berdiri seperti pusat alam semesta. Gaun merahnya memantulkan cahaya lampu, lehernya berhiaskan kalung berlian yang mungkin seharga rumah Kanza di desa. Ia tertawa riang. Lengannya melingkar di lengan Anton, yang tampak lebih percaya diri dari biasanya. Mungkin karena ia yakin neneknya tak akan muncul. "Lihat!" bisik seorang tamu pada temannya, menatap Kanza dengan mata penuh ejekan. "Itu istri lamanya. Masih nempel ya? Padahal sudah diceraikan." Kanza tak menoleh. Ia berjalan ke sudut ruangan, duduk di kursi kayu sederhana, sengaja ditempatkan jauh dari meja utama, dan mengamati. Anton, mabuk kepercayaan, naik ke panggung kecil. Mikrofon di tangannya, senyum kemenangan di wajahnya. "Terima kasih semua telah datang," ujarnya dengan suara bersemangat. Malam ini bukan hanya tentang amal, tapi juga tentang masa depan. Ia berhenti sejenak, lalu menarik tangan Sinta ke atas panggung. "Izinkan saya memperkenalkan calon istri saya, Sinta Maharani. Wanita yang akhirnya membuat saya merasa utuh." Tepuk tangan meledak. Sinta membungkuk, pura-pura malu, lalu berbisik di telinga Anton. "Aku cinta kamu, suamiku." Kata itu menusuk Kanza seperti pisau. Bukan karena cemburu, tapi karena pengkhianatan terbuka. Di depan ratusan orang, Anton menghapus keberadaan Kanza dari sejarah hidupnya, seolah 3 tahun pernikahan mereka tak pernah terjadi. Tapi sebelum tepuk tangan reda, suara roda kursi terdengar dari ujung ballroom. Skrt, skrt, skrt. Semua menoleh. Di ambang pintu, dikelilingi 2 perawat, duduk Nenek Sumi. Masih dalam kursi rodanya, selimut menutupi tubuhnya, wajah pucat, mata setengah terbuka. Tapi sesuatu berbeda. Malam ini, ia mengenakan selendang sutra ungu, warna kebangsawanannya di masa muda, dan anting mutiara yang dulu hanya dipakai saat pertemuan dewan direksi. Anton membeku. Wajahnya pucat pasi. "Nenek!" bisiknya, suaranya gemetar. "Kamu kok bisa bangun?" Madam Suri tak menjawab. Ia hanya menatap Anton dengan mata yang, meski redup, masih menyimpan amarah yang membara. Perlahan, kursi rodanya didorong maju oleh perawat, hingga berhenti tepat di tengah ruangan. Keheningan mencekam menggantikan musik. Tamu-tamu saling berbisik. Sinta mundur selangkah, gaun merahnya tiba-tiba terasa terlalu mencolok di tengah ketegangan. Lalu, dengan suara parau tapi tegas, Madam Suri berkata, "Jadi, calon istri, sebelum aku mati, kau sudah mengganti istrimu?" Anton tergagap. "Nenek, ini hanya..." "Jangan berbohong di hadapanku," potong Madam Suri. Matanya menyapu seluruh ruangan. "Aku mungkin tua, tapi aku masih bisa melihat siapa yang berdiri di atas mayatku, dan siapa yang tetap setia meski diinjak-injak." Pandangannya jatuh pada Kanza, yang masih duduk di sudut, tenang seperti batu karang di tengah badai. "Kanza," panggilnya, "datanglah kemari." Semua mata tertuju padanya. Kanza bangkit perlahan. Langkahnya pasti, punggungnya tegak. Ia berjalan melewati tamu-tamu yang membuka jalan seperti laut merah, hingga berdiri di samping kursi roda sang nenek. Madam Suri menggenggam tangannya, erat, hangat, penuh kepercayaan. "Ini cucu perempuanku yang sebenarnya," katanya lantang. Suaranya tiba-tiba tak lagi lemah. Bukan karena darah, tapi karena hati. Anton ingin berteriak, tapi lidahnya keluh. Ibu Ida berdiri di belakangnya, wajahnya memerah, marah, malu, dan takut. Di tengah keheningan itu, Madam Suri menatap Anton sekali lagi. "Liburanmu di Maladewa, nikmati saja," katanya pelan, tapi cukup terdengar oleh semua. "Karena saat kau pulang, rumah ini tak akan lagi mengenalmu." Musik berhenti, lampu ballroom berkedip, dan di tengah kerumunan yang membeku, Kanza tahu, perang telah dimulai, dan malam ini,
Dia bukan lagi korban. Dia adalah saksi, dan segera, algojo keadilan. 2 minggu berlalu sejak pesta itu. Jakarta kembali ke hiruk-pikuknya. Tapi di rumah Menteng, ketegangan mengeras seperti semen yang mengering, rapuh di permukaan, padat di dalam. Anton dan Ibu Ida hampir tak pernah muncul di rumah. Mereka sibuk merayakan kebebasan di Maladewa, seperti yang dikatakan Anton pada sopir pribadinya sebelum pergi. Tapi di balik liburan mewah itu, ada rencana. Mereka yakin Madam Suri tak akan bertahan lama. Obat penenang dosis tinggi yang diberikan selama seminggu terakhir sebelum keberangkatan, katanya, cukup untuk mempercepat akhir yang damai. Namun, kenyataan yang mereka temui saat kembali jauh dari bayangan kemenangan yang mereka impikan. Mobil Rolls-Royce Phantom hitam melaju perlahan memasuki gerbang rumah Menteng. Anton turun dengan kacamata hitam dan senyum puas. Sinta melenggak di sampingnya dengan gaun pantai sutra yang berkilauan. Mereka membayangkan rumah yang sunyi, nenek yang telah tiada, dan dokumen waris yang siap ditandatangani. Tapi pemandangan yang menyambut mereka justru membuat napas mereka tersumbat. Gerbang besi rumah kini dijaga 2 pengawal berjas hitam dengan earpiece dan postur militer. Taman depan yang dulu dihiasi mawar kini dipasangi sensor gerak dan kamera putar otomatis. Dan yang paling mengejutkan, di balkon lantai 2, Madam Suri duduk di kursi rotan antik, tanpa kursi roda, tanpa selimut, rambutnya disanggul rapi, mengenakan kebaya putih bersih dan kain batik parang klasik, seperti matriark yang baru saja bangkit dari takhta yang lama ditinggalkan. Anton terhuyung mundur. Ini tidak mungkin. Sinta menarik lengannya. Siapa wanita itu? Bukankah nenekmu lumpuh? Sebelum Anton bisa menjawab, pintu utama terbuka. Kanza muncul, bukan lagi dalam kebaya lusuh, tapi dalam setelan batik modern berwarna ungu tua. Rambut disanggul rendah, wajah tenang namun berwibawa. Di belakangnya berdiri notaris ternama Jakarta, 2 pengacara senior, dan 3 orang staf yayasan berjas resmi. "Selamat datang kembali, Anton," kata Kanza, suaranya datar tapi berwibawa. Nenek sudah menunggu. Anton dan Ibu Ida, yang baru saja turun dari taksi karena tak diizinkan masuk mobilnya sendiri, berjalan gugup ke dalam. Ruang tamu yang dulu penuh sofa empuk kini disulap menjadi ruang sidang dadakan. Meja panjang, kursi kayu jati, dokumen tebal tersusun rapi, dan layar proyektor yang masih menampilkan logo Yayasan Suri Peduli. Madam Suri duduk di ujung meja, punggung tegak, matanya tajam seperti elang. "Duduk," perintahnya. Anton menelan ludah. Ibu Ida mencoba mengangkat dagunya tinggi-tinggi, tapi tangannya gemetar. "Kalian pikir aku mati?" tanya Madam Suri, suaranya rendah tapi mengguncang. "Kalian pikir aku tak tahu kalian mencampur obat tidur dengan racun lambat di bubur pagiku? Kalian pikir aku tak melihat kalian merayakan kematianku sebelum aku benar-benar tiada?" Ibu Ida membuka mulut, tapi tak ada suara keluar. Madam Suri menepuk meja, puk. Notaris maju, membuka map biru tebal. "Dengan hormat, saya di sini untuk membacakan salinan wasiat terakhir Nyonya Suri Maharani yang telah didaftarkan secara resmi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Mei 2012, 13 tahun lalu." Anton terbelalak. 13 tahun? Tapi, diam, potong Madam Suri. Notaris melanjutkan, seluruh aset pribadi Nyonya Suri Maharani, termasuk rumah di Menteng, villa di Bali, tanah di Sentul seluas 25 hektar, portofolio saham di Suri Global Group, serta rekening pribadi di 5 negara, telah dialihkan sepenuhnya kepada Yayasan Suri Peduli, sebuah lembaga nirlaba yang didirikan untuk mendukung pendidikan perempuan dan korban kekerasan dalam rumah tangga. Tidak ada anggota keluarga. Malam itu, langit Jakarta menangis. Bukan rintik-rintik malu-malu seperti biasa, tapi hujan deras yang mengguyur tanpa ampun, seolah langit ikut membersihkan luka yang telah lama mengering di permukaan, tapi membusuk di dalam. Petir menyambar jauh di balik gedung pencakar langit, dan angin menderu melalui pepohonan rindang di halaman rumah Menteng yang kini terasa asing bagi Anton. Kanza berdiri di beranda belakang,
membawa koper kecil berisi pakaian dan sedikit kenangan. Ia sudah memutuskan, ia tak akan tinggal di rumah ini, meski Madam Suri menawarkan kamar utama, mobil pribadi, bahkan posisi sebagai wakil direktur di yayasan. Tapi Kanza tahu, kebebasannya bukan diukur dari kemewahan yang ia tempati, melainkan dari ruang yang ia ciptakan untuk bernapas tanpa bayang-bayang penghinaan. Ia memandang hujan. Jakarta yang dulu ia anggap kota asing, kini terasa seperti cermin, penuh kilau, tapi rapuh. Di balik lampu-lampu neon dan gedung mewah, ribuan perempuan seperti dirinya berjuang diam-diam, dikhianati, direndahkan, dilupakan. Dan ia tak ingin hanya selamat. Ia ingin menjadi jembatan. Kanza. Suara itu membuatnya menoleh. Anton berdiri di ambang pintu kaca. Basah kuyup, rambutnya berantakan, jas mahalnya menempel di tubuh seperti kain lap. Matanya merah, bukan karena alkohol, tapi karena malam tanpa tidur. Dan mungkin, untuk pertama kalinya penyesalan. Ia tak membawa mobil. Tak ada pengawal. Tak ada Sinta. Hanya tubuhnya yang rapuh dan suara yang terpecah. "Jangan pergi," katanya pelan. Suaranya nyaris tenggelam oleh deru hujan. Aku tahu aku salah. Tapi tanpamu, aku benar-benar sendiri." Kanza tak menjawab. Ia hanya menatapnya, tak dengan benci, tak dengan rindu, tapi dengan kejernihan yang datang setelah badai. "Kamu tidak sendiri, Anton," jawabnya akhirnya. Suaranya tenang seperti permukaan danau di pagi buta. "Kamu hanya kehilangan cermin yang selama ini menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Dan sekarang, kamu takut melihat bayanganmu sendiri." Anton terhuyung maju, berdiri di bawah hujan bersamanya. Air mengalir di wajahnya. Apakah itu hujan atau air mata? Kanza tak tahu. "Aku tahu aku tak layak memintamu kembali," katanya suaranya bergetar. "Tapi, bisakah kau memberiku satu kesempatan? Aku akan berubah. Aku akan..." Kata-kata itu, potong Kanza lembut, adalah hal termudah yang pernah kau ucapkan. Tapi perubahan, itu butuh nyali. Dan selama ini, nyali itu kau pinjam dari dompetku. Anton menunduk. Diam. Kanza menarik napas dalam. Udara basah memenuhi paru-parunya. Segar, jujur. "Aku tak membencimu, Anton," katanya. "Aku hanya tak lagi percaya. Dan kepercayaan, seperti kaca. Sekali retak, tak pernah utuh lagi." Hujan semakin deras. Guntur menggelegar. Lalu, tanpa diduga, Anton jatuh berlutut di genangan air. "Aku takut, Kanza. Aku benar-benar takut. Aku tak tahu siapa aku tanpa uang, tanpa status, tanpa kamu." Untuk pertama kalinya, Kanza melihat Anton, bukan sebagai suami yang kejam, bukan sebagai pria sombong, tapi sebagai manusia yang hancur karena terlalu lama berpura-pura. Perlahan, ia mendekat, bukan untuk memeluknya kembali sebagai suami, tapi sebagai sesama manusia yang pernah jatuh. Ia menunduk, lalu memeluknya. Pelukan terakhir, hangat, tapi penuh jarak. Bukan cinta, tapi belas kasihan yang tulus. "Kamu masih punya waktu, Anton," bisiknya di telinganya. "Gunakan itu untuk menemukan dirimu, bukan sebagai cucu Madam Suri, bukan sebagai suami siapapun, tapi sebagai pria yang berdiri atas kakinya sendiri." Lalu ia melepaskan pelukan itu, mengangkat kopernya, dan berjalan menuju taksi yang telah menunggu di ujung jalan. Taksi biasa, bukan Rolls-Royce, bukan limusin. Hanya mobil sederhana dengan lampu kuning yang redup. Anton tetap berlutut di hujan, menatap punggungnya yang menjauh. Di tangannya, ia menggenggam sesuatu yang Kanza selipkan diam-diam ke sakunya. Selembar kartu nama Yayasan Suri Peduli dengan tulisan tangan di belakangnya. "Kalau kau benar-benar ingin berubah, datanglah. Bukan sebagai Anton Wijaya, tapi sebagai dirimu sendiri." Di dalam taksi, Kanza menatap jendela. Air hujan mengalir di kaca, mengaburkan lampu kota menjadi garis-garis cahaya emas. Ia menutup mata, mengingat pelukan ibunya di hari pernikahannya.
pelukan yang penuh doa, bukan kepemilikan. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia merasa damai. Bukan karena ia menang, tapi karena ia akhirnya bebas. Bebas dari rasa bersalah, bebas dari takut, dan bebas dari cinta yang tak pernah tulus. Di kejauhan, dari balkon rumah Menteng, Madam Suri menatap taksi itu menghilang di balik hujan. Di tangannya, secangkir teh jahe hangat. Senyum kecil terukir di bibirnya. "Pergilah anakku," bisiknya. "Dunia butuh orang sepertimu." Dan di bawah hujan Jakarta yang tak kunjung reda, seorang perempuan pulang, bukan ke rumah, tapi ke dirinya sendiri. 2 bulan berlalu sejak Kanza meninggalkan Jakarta. Kini, ia berdiri di bawah naungan pohon beringin tua yang akarnya menjuntai seperti jari-jari bumi yang memeluk tanah. Angin pedesaan Jawa Tengah berhembus perlahan, membawa aroma tanah basah, daun jati, dan asap dapur dari rumah-rumah di sekitar. Di depannya, sebuah bangunan sederhana, dinding tembok putih, atap genteng, teras kayu lapuk, baru saja selesai direnovasi. Di atas pintu, papan kayu bertuliskan tangan. Rumah Pelita, Pusat Pelatihan NUMKM Perempuan Mandiri. Ini bukan sekadar toko sembako seperti yang pernah ia bayangkan. Ini adalah mimpi yang lahir dari luka, dan kini diwujudkan dengan tangan sendiri. Dengan dana awal dari Madam Suri, bukan sebagai hadiah, tapi sebagai investasi kemanusiaan. Kanza menyulap bekas rumah warisan orang tuanya menjadi pusat komunitas. Di sini, perempuan desa belajar menjahit, membuat kerajinan dari limbah, mengelola keuangan mikro, bahkan berani berbicara tentang hak-hak mereka di depan forum dusun. Tak ada yang menertawakan mereka lagi. Karena di sini, suara perempuan bukan gangguan, tapi kekuatan. Pagi itu, Kanza duduk di teras, membagikan teh jahe pada sekelompok ibu-ibu yang baru selesai pelatihan sabun herbal. Ia mengenakan kebaya katun sederhana dan kain batik tulis dari pengrajin lokal, bukan untuk pamer, tapi untuk menunjukkan bahwa keindahan tak harus mahal. "Mbak Kanza," panggil Bu Wati, seorang janda yang dulu takut bicara di depan suaminya sendiri. "Anakku diterima di pesantren berkat beasiswa dari Yayasan Suri. Terima kasih sudah membuka jalan buat kami." Kanza tersenyum. "Bukan aku yang membuka jalan, Bu. Kalian sendiri yang berani melangkah." Tepat saat itu, suara mobil terdengar dari ujung jalan setapak. Bukan suara mesin kasar truk atau motor, tapi deru halus mobil mewah yang tak lazim di desa ini. Semua menoleh. Sebuah mobil listrik mewah berwarna putih mutiara berhenti perlahan di depan rumah Pelita. Pintu belakang terbuka, dan seorang perempuan tua turun, mengenakan kebaya putih bersih, selendang sutra, dan kain batik kawung. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya tenang, posturnya tegak meski usia telah menoreh keriput di pelipisnya. Madam Suri, tapi kali ini, ia tak datang sebagai matriark konglomerat. Ia datang sebagai nenek yang rindu. Kanza berdiri, terkejut. "Ibu?" Madam Suri tersenyum, lalu berjalan perlahan, tanpa pengawal, tanpa kursi roda, tanpa sandiwara. Ia memeluk Kanza erat, seperti ibu memeluk anak yang lama tak ditemui. "Lihatlah apa yang kau bangun," bisiknya, suaranya hangat. "Lebih indah dari semua ballroom di Jakarta." Mereka duduk di teras, ditemani secangkir kopi tubruk dan pisang goreng hangat. Tak ada pembicaraan tentang warisan, saham, atau kekuasaan. Hanya 2 perempuan, satu dari puncak kekayaan, satu dari lembah penderitaan, yang kini berbagi keheningan yang penuh makna. "Kau tahu, Kanza," kata Madam Suri sambil memandang anak-anak desa yang berlarian di halaman. "Dulu aku pikir kekuatan itu diukur dari berapa banyak orang yang takut padamu. Tapi kini, aku tahu kekuatan sejati adalah berapa banyak orang yang berani karena kehadiranmu." Kanza menunduk, tersipu. "Aku hanya melakukan apa yang ibu ajarkan. Melihat orang, bukan statusnya." Madam Suri mengangguk. Lalu, ia mengeluarkan map coklat dari tasnya. "Aku datang bukan hanya untuk berkunjung. Aku datang dengan rencana." Ia membuka map itu. Di dalamnya, desain arsitektur, proposal pendanaan, dan peta wilayah.
Yayasan Suri Peduli akan menjadikan desa ini sebagai pusat nasional pemberdayaan perempuan korban KDRT. Kita akan bangun asrama, ruang konseling, bengkel pelatihan, bahkan klinik hukum gratis. Dan kau, ia menatap Kanza langsung ke mata. Kau akan menjadi direktur programnya. Kanza terdiam. Bukan karena ragu, tapi karena beban kepercayaan yang begitu besar. Tapi, aku bukan siapa-siapa, Ibu. Aku hanya... Kau adalah bukti hidup. Potong Madam Suri tegas. Bahwa perempuan yang pernah diinjak bisa bangkit. Bahwa cinta yang tulus tak butuh imbalan. Bahwa kejujuran masih ada di tengah dunia yang penuh kepalsuan. Air mata Kanza mengalir. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata takjub. Ia menatap desa ini. Tanah tempat ia lahir, tempat ia dikuburkan dalam diam, dan kini tempat ia dilahirkan kembali. Kalau begitu, katanya pelan, menghapus air matanya, mari kita bangun rumah yang tak hanya melindungi tubuh, tapi juga jiwa. Matahari sore menyinari desa itu dengan keemasan lembut. Di kejauhan, terdengar suara anak-anak menyanyikan lagu daerah, suara yang tulus, tak dibayar, tak dipalsukan. Dan di bawah bayang-bayang pohon beringin yang rindang, dua generasi perempuan, satu tua, satu muda, berjanji pada tanah. Kami tak akan biarkan satu pun jatuh sendirian lagi. Di Jakarta, rumah mewah Menteng kini sunyi, hanya dijaga pengawal dan CCTV. Tapi di desa kecil ini, kehidupan yang sebenarnya baru saja dimulai. Jakarta, Pengadilan Negeri Pusat. Langit pagi itu kelabu, bukan karena hujan, tapi karena awan tebal yang menggantung seperti duka yang tertahan. Di ruang sidang utama, bangku penonton penuh sesak, wartawan, aktivis perempuan, bahkan anggota keluarga jauh yang penasaran. Kasus ini telah menjadi buah bibir. Cucu dan mertua dituduh meracuni nenek konglomerat demi warisan. Di meja terdakwa, Anton duduk dengan wajah pucat. Jas yang dulunya rapi kini kusut, rambutnya tak disisir, matanya cekung. Di sampingnya, Ibu Ida menggenggam tas tangan mahal, yang kini terlihat seperti topeng kemewahan yang retak. Isi dompetnya kosong, kartu kredit diblokir, dan nama baiknya hancur di kalangan sosialita. Di seberang ruangan, di kursi saksi, Kanza duduk tenang. Ia mengenakan kebaya putih bersih dan kain batik parang. Sederhana, tapi memancarkan keanggunan yang lahir dari keteguhan, bukan dari harga. Di sampingnya Madam Suri, kini tampil tanpa sandiwara, tanpa kursi roda. Duduk tegak, matanya tajam. Keberadaannya sendiri sudah menjadi bukti bahwa korban yang mereka incar ternyata adalah singa yang sedang tidur. Hakim mengetuk palu. Sidang hari ini akan mendengarkan kesaksian saksi kunci. Kanza Wijaya, mantan istri terdakwa Anton Wijaya. Kanza bangkit, langkahnya pasti. Langkahnya, ia berjalan ke podium saksi, menatap hakim, lalu, untuk pertama kalinya, menatap langsung ke mata Anton. Tak ada amarah, tak ada dendam, hanya kejernihan. Yang mulia, suaranya tenang, jelas, terdengar hingga ke sudut terjauh ruangan. Saya menikah dengan Anton 3 tahun lalu dengan harapan membangun keluarga. Tapi yang saya temukan bukan cinta, melainkan eksploitasi. Ia melanjutkan, satu persatu. Bagaimana Anton memaksanya bekerja diam-diam sebagai pengemudi ojek online untuk menutupi utang kartu kreditnya. Bagaimana Ibu Ida menyita uang jual tanah warisan orang tuanya dengan alasan biaya rumah tangga. Dan yang paling mengerikan, bagaimana ia menyaksikan Ibu Ida mencampur obat penenang dosis tinggi ke dalam makanan Madam Suri, sambil berkata, "Sudah waktunya dia pergi, kita butuh sertifikat itu." Suara Kanza tak bergetar, ia tak menangis, tapi setiap katanya menusuk seperti pisau bedah, tepat, bersih, dan tak bisa disangkal. "Saya diam bukan karena takut," katanya menatap Anton. "Saya diam karena masih berharap kalian punya hati nurani. Tapi kalian justru mengira diam saya sebagai kelemahan." Anton menunduk. Tangannya gemetar. Lalu, jaksa penuntut umum memutar rekaman dari ruang rahasia Madam Suri. Suara Ibu Ida memesan obat penenang ilegal via telepon. Anton dan Sinta tertawa sambil merencanakan upacara pemakaman mewah untuk Madam Suri.
sebelum wanita itu benar-benar meninggal. Dan yang paling menghancurkan, rekaman audio saat Anton berkata, "Asalkan nenek mati minggu depan, kita bisa ambil alih semuanya sebelum Kanza curiga." Ibu Ida tiba-tiba berdiri. Itu direkayasa. Kami tidak." "Diam!" bentak hakim. Lalu giliran Madam Suri dipanggil sebagai saksi korban. Ia berjalan perlahan ke podium, lalu berkata dengan suara yang menggema, "Saya bukan korban kecelakaan, saya korban rencana. Dan rencana itu dibuat oleh darah daging saya sendiri." Ia menatap Anton. "Kau lahir dari rahim putriku, tapi kau tumbuh tanpa jiwa." Di bangku penonton beberapa perempuan menangis. Mereka tahu, ini bukan hanya kasus keluarga kaya. Ini cermin dari ribuan rumah tangga di Indonesia, di mana perempuan dihancurkan oleh keserakahan yang bersembunyi di balik ikatan darah. Saat giliran pembelaan, pengacara Anton berusaha menyudutkan Kanza. Ia punya motif dendam. Ia diusir dari rumah, lalu balas dendam dengan fitnah. Tapi Kanza hanya menjawab satu kalimat. "Kalau saya ingin balas dendam, saya tak perlu ke pengadilan. Cukup biarkan mereka terus hidup dalam kepalsuan mereka. Itu hukuman terberat." Hakim mengetuk palu untuk terakhir kalinya. Vonis dibacakan. Terhadap terdakwa Anton Wijaya dan Idawati Wijaya, majelis hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara masing-masing atas dakwaan percobaan pembunuhan berencana dan penggelapan aset keluarga. Barang bukti berupa obat terlarang, dokumen pemalsuan, dan rekaman audio dinyatakan sah. Anton terjatuh di kursinya. Ibu Ida menjerit, lalu pingsan. Di luar gedung pengadilan, wartawan berteriak, kamera berkedip, tapi Kanza tak berhenti. Ia berjalan keluar, menatap langit Jakarta yang mulai cerah. Madam Suri menyusulnya. "Kau lega?" Kanza menggeleng. "Tidak, tapi saya tenang, karena keadilan bukan soal hukuman, tapi soal kebenaran yang diakui." Di mobil yang membawa mereka pulang, Kanza menerima pesan dari Bu Wati di desa. "Mbak, hari ini 12 perempuan mendaftar pelatihan menjahit. Mereka bilang, kami mau jadi kuat seperti Mbak Kanza." Kanza tersenyum. Di belakangnya, penjara menunggu Anton dan Ibu Ida. Tapi di depannya, masa depan menunggu ribuan perempuan yang akhirnya berani bersuara. 2 tahun berlalu sejak vonis dijatuhkan. Jakarta kini bersiap menyambut malam penghargaan nasional yang disiarkan langsung oleh stasiun televisi utama, Anugerah Perempuan Indonesia 2027. Ballroom Hotel Mulia berkilauan di bawah cahaya lampu kristal raksasa. Tamu-tamu berpakaian gala, menteri, duta besar, selebriti, dan para tokoh perubahan. Di tengah keramaian itu, sorot kamera terus mengarah ke panggung. Karena malam ini, penghargaan tertinggi akan diberikan kepada seorang perempuan yang dulu dianggap sampah desa, kini menjadi suara bagi yang tak bersuara. Di balik layar, Kanza berdiri di depan cermin ruang persiapan. Ia mengenakan kebaya modern berwarna ungu tua, dibuat oleh para peserta pelatihan di rumah pelita, dipadukan dengan kain batik, tulis motif parang yang dijahit tangan oleh Bu Wati. Rambutnya disanggul rendah, hanya dihiasi tusuk konde perak warisan ibunya. Tak ada kalung berlian, tak ada anting mewah. Cukup kepercayaan diri yang memancar dari matanya. Mata yang pernah menangis di lantai marmer, kini bersinar seperti bintang yang akhirnya menemukan langitnya sendiri. Di antara penonton, duduk Madam Suri, kini lebih sering dipanggil Nenek Suri, oleh anak-anak di desa. Ia tersenyum bangga, tangannya memegang secarik surat dari Anton yang baru saja bebas bersyarat. "Terima kasih telah memberiku cermin. Aku kini bekerja di pusat rehabilitasi korban narkoba. Aku belajar. Harga diri tak diukur dari dompet, tapi dari hati." Kanza menarik napas dalam. Bukan karena gugup, tapi karena rasa syukur yang terlalu penuh untuk diucapkan. Pembawa acara naik ke panggung, suaranya bergema di seluruh ballroom. Dan penerima Anugerah Perempuan Indonesia 2027 untuk kategori kepemimpinan sosial adalah Kanza Wijaya, Direktur Program Perempuan Mandiri, Yayasan Suri Peduli. Tepuk tangan meledak, sorot lampu mengikuti langkah Kanza saat ia berjalan ke panggung, tenang, tegak,
tanpa ragu. Di tangannya, tak ada trofi emas yang ia pegang erat, tapi mikrofon yang akan ia gunakan untuk bersuara. "Terima kasih," ujarnya, suaranya jernih, menghanyutkan seluruh ruangan dalam keheningan penuh hormat. "Dulu, saya percaya bahwa pernikahan adalah akhir dari perjuangan. Ternyata, itu justru awal dari peperangan. Peperangan melawan kebodohan, ketidakadilan, dan rasa malu untuk berkata tidak." Ia menatap kamera, seolah berbicara pada jutaan perempuan di seluruh Indonesia yang sedang menonton dari dapur, dari kamar sempit, dari bawah bayang-bayang suami atau mertua yang kejam. "Saya di sini bukan karena saya istimewa. Saya di sini karena saya memilih untuk tidak diam. Dan saya ingin kalian tahu, kalian tidak sendiri. Setiap air mata yang kalian sembunyikan, setiap luka yang kalian tutupi dengan senyum, sudah terlihat, sudah didengar, dan kalian layak diselamatkan." Di layar raksasa, cuplikan Rumah Pelita ditayangkan. Perempuan-perempuan desa tertawa sambil menjahit, anak-anak bermain di halaman, pelatihan kewirausahaan digelar di bawah pohon beringin. Di pojok layar, tulisan muncul. Rumah Pelita kini hadir di 12 provinsi. 47282 perempuan telah dibina. 312 UMKM lahir dari sini. Kanza melanjutkan, "Jangan biarkan siapapun membuatmu percaya bahwa kau tak berharga. Karena harga dirimu tak diukur dari gelar, uang, atau siapa yang berdiri di sampingmu, tapi dari seberapa berani kau berdiri sendiri dan tetap memilih kebaikan." Ia turun dari panggung, disambut pelukan hangat dari Madam Suri dan tepuk tangan yang tak kunjung reda. Malam itu, selepas acara, Kanza duduk di balkon hotel, menatap Jakarta dari ketinggian. Kota yang dulu membuatnya merasa kecil, kini terasa seperti peta peluang. Bukan tempat untuk takut, tapi untuk menebar cahaya. Teleponnya berdering, nomor tak dikenal. Ia angkat. "Halo Mbak." Suara perempuan muda terdengar gemetar. Saya baru saja ditinggal suami. Dia bilang saya tak berguna. Saya tak tahu harus kemana." Kanza menutup mata sejenak. Lalu, dengan suara lembut tapi penuh kekuatan, ia berkata, "Kamu tidak sendiri, aku di sini." Di kejauhan, lampu Jakarta berkedip seperti bintang-bintang yang akhirnya menemukan pemiliknya. Dan Kanza tahu, ia bukan lagi korban. Ia adalah suara. Ia adalah harapan. Dan yang terpenting, ia adalah bukti bahwa dari luka terdalam bisa tumbuh kekuatan terbesar.